Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya payang bagi ayat daraja payang kusu qalilan qalilan min ta'amihil mu'tadi fa inna man ya'kulur ragifaini masalan Iza arada ayyarudda nafsahu ila ragifin payan kusu fi kulli yawmin rub'a sabu'i ragifin wa huwa ayyan kusaminhu juz'an min samaniyatin wa ishrina juz'an aw juz'an min salasina juz'an fayarji'u ila ragibin fi syahrin la yatadarraru bihi wa la yazharu asaruhu yaf'alu dhalika bil wazni aw bil musyahadati fayatruku kulla lailatin miqdara luqmatin summa fihi arba'u darajatin. Payang bagi maka selayaknya ayat daraja kita arti berproses pelan-pelan. Seseorang berproses atau pelan-pelan payang kusu qalilan maka mengurangi ia akan makan sedikit demi sedikit min ta'amihil mu'tadi daripada makan yang biasa. Innaman yaqulu ragifaini innaman maka bahwa orang yaqulu ragifaini yang memakan dua roti dalam sehari masalah umpamanya iza arada ayyarudda nafsahu ila ragibin apabila menghendaki ia kembali kepada dirinya kepada satu roti payang kusu fi kulli yaumin payang kusu fi kulli yaumin maka mengurangi ia pada tiap hari rub'a sabu'i ragibin seperempat dari sepertujuh roti. Kita harus menjadi bahwa ayat yusaminu dia mengurangi makan dari roti itu juz'an satu bagian min samaniyatin wa ishrina juz'an daripada 28 bagian au juz'an min salasina juz'an atau satu bagian dari 30 bagian fayarji'u ila ragifin fi syahrin maka kembalilah dia kepada satu roti. Perhatikan dalam satu bulan, bukan makan satu roti dalam satu bulan, enggak, maksudnya menjadi satu roti dalam proses satu bulan. Kita pahamannya begini, masuk kepada pengertian atau pahaman. Musannif Imam Zainuddin Sayyid Bakri bin Muhammad Syatta memberikan cara proses mengurangi makan atau bahasa orang sekarang boleh jadi diet lah.
Mau orang lamakkah diet lamak menjadi kurus, atau memang orang sengaja mengurangi makan karena bahaya. Kalau bahasa orang sekarang, orang lamak gendut. Nah, itu bisa namanya disebut obesitas. Bila orang obesitas, kelebihan berat badan, maka itu merupakan sumber penyakit, mudah kena penyakit apapun penyakitnya. Bisa penyakit gula darah, bisa penyakit kolesterol, bisa penyakit itu diakibatkan oleh obesitas karena gendut. Orang gendut itu karena banyak makan. Tuh, ini nang orang lalunya hendak diet, hendak mengurusi awak. Kawal langsung lah, jangan langsung pada makan, bahaya. Kali lagi bahaya. Ada orang, ini orang kejadian deh. Orang kalau makan lalu diet, dari makan kada makan nasi lagi sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya penyakit lain yang timbul. Penyakit mah kambuh. Penyakit mah kambuh. Ada lagi orang karena hendak diet, hanya siup, mau kada makanan. Itu namanya kada benar. Nang diet ada kita ini bukan kepentingan diet kada. Kita ini kepentingannya adalah mengurangi makan untuk kebersihan hati. Itu aja sudah untuk kebersihan hati. Kenapa? Karena orang banyak makan itu yuksil qalba, membikin hati itu keras, membikin hati itu tidak lembut, kasar. Lalu kita hendak mengurangi makan, baik mengurangi makan untuk menerangi hati atau untuk memperbaiki hati, ataupun orang yang mengurangi makan dalam rangka diet menguruskan karena badan gemuk, sebaiknya ayat daraja, berproses atau pelan-pelan aja, payah gosok kalilan, maka mengurangilah dia akan makanan itu sedikit demi sedikit, min ta'amihil mu'tadi, dari makanan yang biasa. Nah, kurangi aja saat menguranginya. Nah, di sini karena di Arab makan roti, kisahnya roti, kita teruskan aja. Paina man yaqulur ragi, paina masalan iza arada ayarudda nafsu ila ragibin fayaqusu fi kulli yawmin rub'a sabu'i sub'i ragibin wa huwa ayan minhu juz'an min samaniyatin wa ishrina juz'an au juz'an min juz'an fayab ragib bisyai. Nah, begini, dia bertahap, dia tadaraj itu berproses pelan-pelan bertahap, mengurangi makan sedikit demi sedikit. Makan roti ada yang minang orang makan roti sampai apa tahapnya? Sebulan. Nah, sehingga orang yang biasanya sehari makan roti itu 2 biji, dalam sebulan dia sudah normal sebiji roti gen sanggup sudah. Karena Bapak layak tadarru, tidak memudarkan dengannya. Karena Bapak lagi. Nah, ini nang contoh makan roti. Nah, sekarang kalau orang makan nasi, kadang-kadang bertahap aja menguranginya. Nang tadinya sehari 3 kali makan, rata-rata kita 3 kali makan, ya kada. Tadinya makan pikai 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Sekarang dikurangi berapa? 2 kali aja. 2 kali aja makan. Pagi makan, siang makan, malam kada makan nasi, tapi diganti makan buah. Itu loh. Jadi kita pagi makan nasi, siang makan nasi, kita malam kada makan.
kada makan. Habis perih kada mati juga loh. Kada ada apa karena siang tadi makan. Lalu kalau memang membutuhkan juga, ayo sudah makan buah. Buah apa yang dimakan? Ya terserah aja lah. Yang penting buah bermanfaat untuk tubuh. Bila inya kawa makan buah apel, bila kada buah anggur, bila kada ya buah-buah nang mengandung banyak banyu. Bila kada semangka. Oh kada juga. Wah larangan wajar makan tahu. Cukup aja kalau makan tahu. Berapa? 2 lah dulu lah makan tahu 2 biji. Berisi aja sudah. Cuma kurang ada. Kurang. Esok kena pagi makan. Porsinya sama. Setiap pagi begitu. Zuhur makan, malam kada. Makan apa? Makan tahu. Cukup makan tahu. Berapa biji? Sebiji aja. Cukup lah. Cukup. Tapi nong benar aja. Ya sama makan mereka. Cukup tahu aja sebiji. 2 oke lah. Tapi karena nak mengurangi cukup kayak sebiji tahu. Besok makan pagi, makan siang, malam nggak ada makan lagi. Nang dimakan cuman tahu. Yakin sampai sebulan itu tuh biasa sudah. Aku jeruh ini kada makan lagi malam. Nah melarang kurang ongkos dulu. Tahu aja diganti sebiji. Oh ternyata alhamdulillah setelah sebulan turun timbangan. Berapa turunnya? Ya alhamdulillah sudah turun 3 kilo. Berarti sebulan 3 kilo lumayan lumayan Ikan berapa awak beratnya? Siapa ngarannya ini? Siapa ngarannya? Oh ada tahunya, tahunya. Kamu berapa wan? 60 65 timbangan. Ya Allah. Kamu mulai menang cara ini berkurang. Berarti dia berkurus ya. Kurusnya apa? Memang sengaja berkurus. Sengaja mengurangi makan. Nah akhirnya apa? Akhirnya makan terbiasa aja lagi malam. Ibarat kada makan kada jadi masalah. Layak tadarru. Ternyata alhamdulillah aku jerimah kada makan malam ini rasa sehat. Awak sudah berkurus, kencing manisnya turun, kolesterolnya turun, ininya sehat. Apa? Oh ternyata benar. Mengurangi makan itu membikin sehat. Oh ternyata alhamdulillah timbangannya turun, ongkos kurang, ambil pengarasan. Paham? Ambil pengarasan. Alhamdulillah ya. Mau lagi lamak nih pengarasan mana? Ibu kurus ambilnya pengarasan. Apa artinya ujar musannif? Proses tahap sedikit demi sedikit itu sebulan aja nah dulu latih sebulan sanggup nah iya kita aturan gitu tuh akhirnya sebulan nah normal nanti inilah orang kalau dalam teori kesehatan ini namanya teori makan sehat berarti jasmaniah sehat rohaniah sehat. Tuan guru awak gede lamak banget hati sehat aja tapi awak kada sehat bisa kena serangan jantung itu tuh bisa ini kenapa obesitas
Makanya mohon maaf ya kalau dalam mohon maaf kadang yang berdoan gurunya juga muntuan guru itu lamak gediul harap layak yagi itu kada pantas. Kenapa? Kada sehat. Amun dihantam orang banyak makan belajar yuk selesai ada guru kada karas hati aku ada aja ilmunya tapi gede lah ya sudah hatinya bagus tuan guru aja tuan guru tapi awak kada sehat di hati jika benar hari kena nabijar masuk ke rumah sakit nabijar serangan jantung aja obesitas. Orang buka berebut-rebutnya kada awak. Hari zaman lalu. Takun aja binian leh. Ika mau nang lamak manggendut ke jera orang doh. Apa aja gendut di jera. Mangalihi aku bener aja gendut dulu. Tapi kada orang jera duitnya banyak. Lain anunya binian gini kada tujuh re nang gendutnya. Lalakian kada tujuh juga binian gendut. Nah iya, nang bini-bini itu anak itu melangsingkan tubuhnya. Kenapa? Karena lelaki tujuh gendut. Dampak kebanyakan makan. Habis. Nah, payat wala yadharu asaruhu kada nampak reaksinya atau hasilnya. Kada nampak juga pengaruhnya amunnya sebulan sudah latihan sudah lalu makan lebih jurut Pak hanya kada terlalu ya halu zalika bil wazni au bil musyahadah dia kerjakan dengan cara ditimbang atau dengan kenyataan kalau ingin makan hendak kada bayar kullalailatin miqdar luqmatin maka dia meninggalkan setiap malam sesuap barang bila kada mengurangi sesuap ini sesuatu aja pagi biasanya hitung aja dulu makan kamu suami hitung makan berapa suap sesuap kamu suami hitung lah makan berapa suap pagi itu ikan ada hitung aja lah tahu bantas saja lah ada seorang baru tahu bantas saja tahu suap aja tahu makan aja. Nah sekarang dihitung karena anak mengurangi makan biasanya seini makan disuap nah berapa suap ya ada panggil 15 suap makan gene sekarang kurangi sesuap barang kurangi dulu makan zuhur sesuap kurangi makan pagi sesuap dikurangi makan malam sesuap dikurangi malah 3 suap udah 3 sehari kayak itu di sini nang begamat mengurangi nih sampai sebulan berasa ada terasa apa ya karena terasa nah isuk pulang kurangi 2 suap sudah sebulan nih kurangi pulang 2 suap makan pagi kurangi 2 suap makan siang kurangi 2 suap makan siang kurangi 2 makan malam kurangi 2 suap berarti 6 suap sehari itu berkurang sampai sebulan terasa lah biasa aja kada terasa nah sekarang naik 3 suap kurangi 3 suap 3 suap pagi kurangi 3 suap zuhur kurangi 3 suap malam makan malam kurangi 3 suap sampai sebulan mun berarti 9 suap sepiring gitu kurang tiga itu nah mun ini sini kan cukup liar bakurang nah bakurin naik turun awaknya kejar kurus ditimbang sahabat kurang udah alhamdulillah aja nih 5 kilo turun sudah dalam masa 3 bulan dalam masa 3 bulan ini 5 kilo mun 5 kilo itu kurin naik turun
Ya kelihatan ya kalau tuh kelihatan turun. Dicek dulu ini sadang nggak sudah sadang bang dojer mau ditarusakan nih makin kurus aku jer cukup sudah mun inya membutuhkan tarusakan turun pulang nah normal sudah kayak itu sudah jangan dikurangi lagi sih itu jer terus di situ aja lagi. Nah itu caranya mengurangi makan. Cuma menang itu caranya ujar orang lain ini pundokan badannya kada atletis. Kada atletis ya, kada nang butut nang bagus nang. Maka bini-bini nang ketujuh nang atletis maco, jinya maco ujar bini-bini itu maco. Kan jadi masalah juga terserah iya ikam mana aku nyari lamak kada sehat kurus sehat gimana ini nomor ini sehat kalau ikam mana lamak sehat kurus kada iya yang penting makanya kesimpulannya itu mau lamakkah mau kuruskah yang penting sehat itu dulu cuman orang lamak kada sehat itu bener kebanyakan tuh orang lamak tuh kada sehat kenapa itu tadi obesitas itu tuh lalu ngarannya sekarang ini ada yang disebut dengan timbangan ideal. Paham lah timbangan ideal. Mungkin ada makanya tidak apa-apa juga. Timbangan ideal itu menurut orang kesehatan tergantung tingginya seseorang. Bila orang tingginya itu berapa tinggi 100 berapa? 60 70 60 nah ada standarnya. Bila orang tinggi 160 maka berat badannya jangan lebih daripada 60 umpamanya jangan iya kayak itu tuh disebut ideal. Bila orang tingginya 2 meter nah berarti berat badannya sekian ada ukurannya munnya tinggi 2 meter mobil heli umumnya hanya 50 kilo ini bila helinya panjang itu maka itu teori orang kesehatan. Berat badan itu disesuaikan dengan tinggi. Kita ada yang penting jangan gendut. Terus jangan gendut, jangan obesitas saja, jangan kelebihan. Nang kedua sehat. Yang ketiga hati lembut. Kita kalau dah itu maunya nang dimaksudnya habis summa bihi arba'u darajatin aqsaha ayyarudda nafsahu ila qadril qawami allati la taqadunahu wa wa'adatu siddiqin. Orang dalam mengurangi makan ini ada 4 tingkatan. Aqsaha yang paling tingginya ayyarudda nafsahu mengembalikan dirinya ila qadril qawam kepada ukuran sekadar hidup, sekadar kuat. Allati la taqadunahu yang tidak bisa kekal ia tanpa dia. Wa huwa adatus siddiqin ini kebiasaan orang siddiq. Asal kuat aja masalah lamak kurus nih kada penting, yang penting kuat awak aja. Berapa suap ke makanan yang penting kuat. Hanya sekadar bahasa hadis Nabi abihasa bimri'in luqaimatin yuqimna sulbahu. Seseorang itu cukup aja makan beberapa suap untuk memegahkan tulang sulbi.
sekedar hidup aja kuota sudah najar aku di 5 suap genjer asa bertenaga sudah Pak cukup sudah. Ini makannya orang siddiq, orang-orang wali nang siddiq lah itu orang wali kita ada sabri wa huwa ikhtiyaru sahlin. Ini ikhtibaru sahlin, ini ujian yang mudah. Asaniyatu ayyuda biryadati fil yaumi wal lailati. Tingkatan yang kedua mengembalikan dirinya latihan dalam sehari semalaman ila nasbi muddin, separuh mud, atau bahasa kita latihan mengurangi makan sehari separuh mud semuk susu. Dah kurangi makan semuk susu sehari. Biasanya makan 2 muk susu, ya sudah cukup semuk susu aja dulu latihan mengurangi makan. Atau wa huwa raqibun wa syai'un ma takunul arba'atu minna. Wa yushbihu ayyakuna hadhihi miqdara sulusil batni fi haqqil aksar minan nas. Nah ini persis ukurannya sepertiga perut. Nah mengurangi itu sepertiga perut aja nang baisin. Nah ini nang kebanyakannya. Asaniyat asal satu yang ketiga ayyarudda birriyadhah ila miqdaril muddi wa huwa raqibani. Mengembalikan diri latihan makan itu ukurannya sehari semut aja. Aja yajidu ala sulusul batni fi haqqil aksarin wa yaqadu yandai ila sulusayil batni. Ini barangkali hampir-hampir ini sampai kepada 2/3 perut. Wa yabqa sulusun lisyarat, tinggal 1/3 perut untuk air. Nah, ini terbanyaknya makannya ini. Terbanyak lagi bahasa kita sehari biasanya 2 muk susu, ya sudah kurangi tangga 2 muk aja makan. Tangga 2 muk susu ya. Warabi'u yang ke Arabiatu ayat juga ada dari mudi ilal manmi wa yusbiha yakuna ma wara'al manmi israfan bihaqil aksarin fa inna miqdaral hajati ila ta'ami takhtalifu bisyaksi wasinni wal amali la yushadu wa huna tarikun khamisun. Nah kemudian wal khamisu Arabiatu yang keempat ayat juga ala miqdaril mudi labih semut ilal munni sampai semun. Wa yusbihu ayyakuna ma wara'al manmi, dan menyamai keadaan yang melebihi atau di belakang man itu israfan, ini berlebihan di hakil aksarin, itu masih dikatakan berlebihan. Sudah ujar Imam Syekh Zainuddin Al-Maribari, kesimpulannya kadar makan itu berbeda-beda dengan diri seseorang dan umur seseorang dan pekerjaan seseorang. Nah ini aja yang kesimpulannya itu sebenarnya bukan ukuran makanan, tapi ukuran dirinya, ukuran pekerjaannya, ukuran umurnya. Jadi bahasa kita tuh makan itu dipengaruhi oleh umur, makan itu dipengaruhi oleh keadaan diri, sehat adanya, makan itu dipengaruhi oleh pekerjaan. Ya kan? Nah ini nang dibahas kita. Nang berikutnya kita bahas ini ternyata kesimpulannya ujar Zainuddin, urusan ukuran makan itu ternyata tidak bisa dipatok dengan ukuran, tapi patokan apa? Karena perbedaan manusia. Perbedaan manusia. Nah disinilah nang akan kita bahas nang akan datang ila akhirih wallahu a'lam bishawab.